Istana Raja Naga, Bab 56. Makan malam, dikatakan merobek Suwan, beberapa orang terakhir masih memilih konsumsi per kapita dari 30 kios besar menggosok makanan, mengobrol dengan gembira selama makan, dan tidak membiarkan hubungan menjadi berkarat karena masalah apapun. Setelah makan, Zhang Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Suwan secara langsung dan pulang. Setelah begitu banyak hal terjadi, ketika Zhang Xuan tiba di rumah, sudah jam 9.30, Zhang Xuan berdiri di luar villa, melihat kegelapan di dalam rumah, tidak ada satu lampu pun yang menyala, ada yang aneh, mungkinkah Tuan Lin pergi tidur begitu awal? Zhang Xuan membuka pintu dan memindai rumah, dia melihat bahwa semua yang ada di rumah itu sama seperti ketika dia pergi, Lin Qinghan belum kembali sama sekali. Aneh, Zhang Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Plishan, tetapi tidak ada jawaban setelah waktu yang lama. Zhang Xuan berpikir sejenak dan menelepon Milan lagi, yang mengatakan bahwa dia tidak bersama Lin Qinghan. Lalu, apakah Anda tahu kemana istri saya pergi? Sepertinya ada pesta. Song Tao menelepon di sore hari, mengatakan bahwa teman sekelas lama berkumpul lagi, dia juga harus menelepon Qinghan. Milan mengingat di telepon. Yah, mengerti. Zhang Xuan mengangguk, menutup telepon, dan berjalan menuju pintu. Di sisi Lin Tolonghan, Zhang Xuan juga mengatur tenaga untuk melindungi, tetapi tidak dapat melakukan segalanya. Jadi beberapa kali, Lin Qinghan pergi kemana, Zhang Xuan juga tidak bisa tahu. Lagi pula, Zhang Xuan masih belum jelas siapa yang akan pergi melawan Lin Qinghan, dan orang-orangnya. Sejujurnya, hanya keluar satu, bahwa di seluruh internasional, adalah kepala peran, tidak dapat dengan mudah menunjukkan. Sebaliknya, Zhang Xuan sendiri, banyak orang yang tahu namanya, tetapi telah melihatnya, tetapi sedikit orang, tetapi sangat sedikit. Satu-satunya orang yang telah melihat Zhang Xuan dan mengetahui identitas aslinya, selain teman-temannya yang paling terpercaya, adalah musuhnya, dan yang terakhir, tidak banyak dari mereka yang tersisa di dunia. Melalui jaringan intelijennya, Zhang Xuan menghabiskan 3 menit untuk mengetahui nomor plat Song Tao, dan dalam 10 menit, berdasarkan nomor plat Song Tao, dia bisa mengunci tempat mobil Song Tao saat ini diparkir. Zhang Xuan tidak secara langsung membiarkan orang mengetahui sesuai dengan nomor plat Lin Qinghan, dia takut mereka yang diam-diam ingin merugikan Lin Qinghan akan menemukan sesuatu dan menakuti ular itu. Mobil Song Tao diparkir di klub pribadi, dan ketika Zhang Xuan datang ke sini, dia juga melihat Mercedes GT merah Lin Qinghan dan yakin bahwa Lin Qinghan ada di sini. Ketika dia menemukan Lin Qinghan dan memastikan bahwa Lin Qinghan baik-baik saja, Zhang Xuan tidak terburu-buru dan hanya berdiri di tempat parkir dan menunggu pesta Lin Qinghan bubar. Klub pribadi semacam ini, ada banyak di kota Yinzhou. Terus terang, adalah villa yang diubah menjadi klub, ada ruang perjamuan, karaoke, ruang permainan meja, adalah pilihan yang baik untuk pesta multi orang. Sekitar pukul 10.30, sebuah suara terdengar di depan clubhouse. Zhang Xuan berdiri di tempat parkir dan melihat keluar untuk melihat 7 atau 8 pria dan wanita berjalan keluar dari pintu clubhouse, tertawa dan bercanda, melihat sikap mereka. Mereka seharusnya minum anggur. Pria tampan, apakah kamu punya lampu? Suara halus terdengar di belakang Zhang Xuan. Zhang Xuan menoleh dan melihat seorang wanita cantik dengan tubuh seksi, pakaian panas dan rambut keriting merah berdiri di belakangnya. Maaf tidak, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tubuh bagian atas wanita ini panas, pinggangnya ramping, dan sekarang dia mengenakan gaun terbuka dengan rok super pendek. Kedua kaki putih panjang dan ramping itu terekspos di udara, jika dia berjalan di jalan, atau di klub malam. Dia pasti akan menarik kupu-kupu liar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tatapan Zhang Xuan tidak tertuju pada wanita ini selama lebih dari 1 detik. Perhatiannya ada di pintu klub, menunggu wanita itu muncul. Cekikikan, si cantik yang berapi-api tertawa lembut, tampan, menunggu teman di sini. Yah, menunggu istriku. Zhang Xuan mengangguk dan bahkan tidak melirik. Masih pria yang baik, pria sepertimu, sebenarnya tidak banyak dari mereka sekarang. Si cantik berapi-api mengulurkan batu gioknya dan menyentuh bahu Zhang Xuan. Tampan, di sini sendirian, tidakkah kamu bosan? Tidak bosan. Bahu Zhang Xuan terpelintir dan mengibaskan lengan wanita itu. Huff, si cantik yang berapi-api mengeluarkan seruan lembut, sungguh pria yang tidak nyaman. Setelah mengatakan itu, kecantikan berapi-api pergi dengan langkah besar, dan saat dia berbalik, dia mengungkapkan senyum kemenangan sambil diam-diam membuat isyarat oke untuk kegelapan, di mana seorang pria dengan kamera di tangannya sedang memilih foto, dan dari foto, meskipun wajah Zhang Xuan tidak dapat dilihat, mereka yang akrab dengan Zhang Xuan akan dapat mengenalinya secara sekilas. Foto-foto itu diperlihatkan kepada orang-orang pada sudut yang khusus, dan tubuh wanita cantik yang seksi itu menempel di tubuh Zhang Xuan. Fotografer itu tersenyum jahat ketika dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Lagu muda, sudah selesai, dia benar-benar muncul, foto-fotonya sedang dikirim kepadamu sekarang. Tidak terburu-buru, Song Tao memegang telepon sambil berjalan ke pintu clubhouse, melihat Zhang Xuan berdiri di tempat parkir, sudut mulutnya menggantung senyum dingin. Akhir-akhir ini, ambil lebih banyak foto, selama skalanya cukup, manfaatnya kurang untukmu. Mengerti? Hehehe, orang yang mengambil foto itu tertawa jahat. Zhang Xuan memperhatikan pintu clubhouse sampai wanita seperti malaikat itu muncul dan dia berjalan mendekat. Lin Qinghan baru saja berjalan ke pintu clubhouse dan melihat sosok Zhang Xuan, dan Zhang Xuan perlahan berjalan ke Lin Qinghan. Lin Qinghan sedikit mengernyit, mengapa kamu di sini? Melihat kamu tidak pulang terlalu larut, sedikit khawatir, datang menjemputmu. Zhang Xuan menunjukkan senyum tulus. Angkat aku, ekspresi Lin Qinghan tertegun, kerutan perlahan meregang, Zhang Xuan tindakan kecil, kalimat sederhana, jadi dia merasakan aliran hangat di hatinya. Bagus, kalau begitu ayo pergi, mobilnya ada di depan.
Saya minum sedikit anggur, Anda mengemudi. Zhang Xuan mengangguk, mengambil kunci mobil dari Lin Qinghan, dan keduanya berjalan berdampingan menuju tempat parkir. Qinghan, siapa ini? Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Di belakang keduanya, suara wanita yang sedikit bingung terdengar. Suami saya. Lin Qinghan berbalik dan menjawab dengan keras, di antara matanya yang indah, sambil tersenyum. Sudut mulut Zhang Xuan menyeringai, langkahnya ringan, membuka pintu penumpang untuk Lin Qinghan, menyambutnya masuk, dan di belakang dua Mercedes GT, Volkswagen Jetta yang tidak mencolok perlahan mengikuti. Lin Qinghan minum anggur malam ini dan wajahnya sedikit merah. Cahaya bulan di atas kepala terpantul di wajahnya yang lembut melalui jendela mobil, menambahkan beberapa keceriaan padanya, seperti peri di bawah sinar bulan. Dia meringkuk ke sisi penumpang, tubuhnya diukur miring, matanya hanya bisa melihat sisi wajah Zhang Xuan. Zhang Xuan memiliki rambut pendek yang kering, ciri khas, wajah tampan, pipinya memiliki jejak sisa angin dan embun beku. Sebelumnya, Lin Qinghan hanya memikirkan pria ini adalah suaminya, akan berasal dari hati jijik, tapi saya tidak tahu sejak kapan, perasaan ini berangsur-angsur memudar, dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya dapat menerima sesekali. Penampilan pria di sampingnya ini, seperti malam ini, kalimat untuk menjemputmu pulang. Lin Qinghan tidak ingat sudah berapa lama sejak dia mendengar kata-kata seperti itu, tampaknya sejak dia tumbuh dewasa dan ibunya pergi, tidak ada yang pernah mengatakan itu pada dirinya sendiri, dan dia adalah satu-satunya selama bertahun-tahun. Bab 57. Bulan malam ini, beberapa cahaya bulan yang cerah, Mercedes GT merah menyala yang mengemudi dengan lembut di jalan, menuju rumah, seolah-olah memberitahu, hati yang berapi-api, bergerak maju ke pelabuhan, dan akhirnya berlabuh di sana. Di dalam mobil, musik lembut diputar. Angin malam ini berhembus menggelitik hati kekasihku. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Zhang Xuan, seperti biasa, menuangkan teh untuk Lin Qinghan, membersihkan diri, dan kemudian keluar. Zhang Xuan duduk di gazebo kayu panti asuhan Springfield dan bergumam, Bu, aku menemukannya. Aku pernah bersumpah padamu bahwa selama aku hidup, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Kau tahu, aku merasa sangat bahagia. Jika kamu masih ada, kamu akan bahagia untukku juga. Dia memiliki kepribadian yang agak dingin karena keluarganya, tetapi dia memiliki hati yang baik. Aku yakin kamu akan cocok dengannya jika kamu ada di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup, dengan panasnya musim panas. Ponsel kuno Zhang Xuan berdering tajam. Halo, bos, baru-baru ini polisi Yinzu telah memantau Greenleaf Society di hampir semua lini. Agak sulit untuk mengeluarkan bos mereka tanpa ada yang mengetahuinya, tetapi ada peluang hari ini. Suara pemuda tampan itu terdengar di telepon. Bicaralah secara langsung. Zhang Xuan mengulurkan tangan dan mengeluarkan telinganya. Saya sudah bertanya, hari ini Greenleaf Society mengadakan perjamuan di Eight Immortals Building. Sepertinya ini adalah negosiasi antara dua masyarakat lokal. Bos Greenleaf Society juga akan ada di sana. Ini seharusnya menjadi kesempatan. Petik 2. Oke, aku mengerti. Zhang Xuan menutup telepon, mencari lokasi gedung 8 dewa di teleponnya, mengatur navigasi berjalan dan berjalan menuju ke atas. Zhang Xuan baru saja keluar dari panti asuhan, telepon berdering lagi. Zhang Xuan memandang penelepon, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya dan mengangkat telepon. Hei, petugas cantik, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kamu ada di mana? Suara Han yang lembut dan mendesak terdengar melalui telepon. Zhang Xuan memutar matanya, bukankah aku mengirimmu, panti asuhan ah? Beri kamu setengah jam untuk menemuiku di kantor polisi. Han dengan lembut memesan melalui telepon. Saya bilang petugas, saya sepertinya bukan penjahat, kan? Potong omong kosong, pertarungan bersenjata yang kamu lakukan terakhir kali masih terbuka. Jika kamu tidak ingin menghabiskan malam ini di biro, maka dengarkan aku dengan jujur, setengah jam, sekarang mulai menghitung. Bip, bip, dengarkan nada sibuk di telepon, Zhang Xuan wajah air mata dan tawa, bertemu polisi wanita seperti itu, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sekarang Zhang Xuan tidak dapat mengungkapkan identitasnya, petugas polisi wanita ini bersikeras untuk mengacaukan dirinya sendiri, maka benar-benar dapat membawa banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Zhang Xuan memikirkannya, mematikan navigasi 8 dewa, mengambil mobil dan pergi ke kantor polisi. Di depan kantor polisi Yinzu, begitu seorang petugas polisi melihat Zhang Xuan, ekspresi kekaguman segera muncul di wajahnya. Budi, ini dia. Petugas polisi ini terlihat seperti sedang menyapa orang yang hendak pulang. Zhang Xuan mengangguk. Tim Han ada di kantor, langsung ke sana, hanya ada tim Han di kantor Yo. Petugas polisi memberi Zhang Xuan pandangan yang dipahami semua pria. Han lembut duduk di kantor investigasi kriminal, melihat dokumen di tangan, kemeja musim panas di tubuhnya, tidak seperti seragam polisi, tapi seperti bermain peran, memberikan semacam godaan yang tak terkatakan. Han lembut alis terkunci, pintu kantor diketuk dan Zhang Xuan masuk. Duduk di belakang meja, Han gentle menyipitkan mata pada Zhang Xuan dan meludah dengan ringan, masuk dan tutup pintunya. Oh, Bam, pintu kantor investigasi kriminal ditutup, para petugas duduk di luar kantor aula kantor, semua saling memandang, senyum itu memiliki arti yang sama. Di kantor, Han lembut akan berada di tangan dokumen menuju meja, berkata kepada Zhang Xuan, lihat sendiri. Zhang Xuan mengambil dokumen itu dengan wajah bingung dan melirik sekilas, hanya pandangan ini yang membuat kemarahan muncul di hatinya. Polisi telah menangkap 3 kelompok buronan, total 16 orang, dalam waktu hampir setengah bulan. Menurut pengakuan yang diberikan oleh 16 orang ini, alasan mereka datang ke Yinzu adalah untuk satu hal.
Untuk membunuh Lin Qinghan, keluarga Lin Anda, adalah bangsawan, orang biasa tidak bisa menyentuh. Perseteruan antara bangsawan Anda, kami tidak dapat mengelola. Tetapi sekarang ini melibatkan masyarakat bawah tanah. Kami harus mengelola. Saya harap Anda dapat memberitahu kami semua yang Anda tahu. Mengapa sebenarnya orang-orang ini ingin membunuh istrimu, dan juga, terakhir kali orang-orang itu, mengapa mereka ingin bergerak padamu. Han lembut berdiri, matanya seperti obor, menatap Zhang Xuan. Aku tidak tahu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Zhang Xuan, Han Tender tiba-tiba berteriak, tangannya menamparkan keras meja di depannya. Kekuatannya begitu besar sehingga seluruh meja bergetar, dan tubuh Han Tender berfluktuasi di depannya. Sekarang, aku tidak bercanda denganmu, kan? Tahu apa 16 buronan ini? Masing-masing, apakah polisi menginginkan lebih dari penjahat paling penting? Masing-masing membawa setidaknya satu kehidupan manusia. Saya mengerti, tetapi saya benar-benar tidak tahu siapa yang mencoba membunuh istri saya. Zhang Xuan mengerutkan kening, masalah ini, dia juga sedang menyelidiki. Han lembut menatap Zhang Xuan selama 2 detik, tiba-tiba tersenyum, duduk di kursi kantor, tangan terkepal, jika Anda tidak mengatakan, maka saya hanya bisa membawa Jenderal Lin, silakan datang ke kantor ini. Kamu berani. Zhang Xuan maju selangkah, dan tatapan kejam melintas di matanya. Pada saat ini, Han Tender merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Mata Zhang Xuan sangat menakutkan. Han Tender jelas merasa bahwa jantungnya berdetak kencang. Dia menahan perasaan menakutkan di hatinya dan berkata, apa yang tidak berani saya lakukan? Zhang Xuan, saya memperingatkan Anda, kami sekarang, membantu Anda, dan Anda, alih-alih bekerja sama dengan penegak hukum, Anda berani mengancam petugas penegak hukum, ini saja, saya memiliki hak untuk memasukkan Anda ke penjara. Zhang Xuan tersenyum acuh tak acuh, terserah. Kamu bisa berurusan denganku dengan cara apapun, tetapi jangan menakuti istriku, atau aku berjanji, kamu akan menyesal, sungguh. Kemarahan hati Han yang lembut naik, mengangkat alis, kamu mengancamku. Suasana di antara keduanya, beberapa pedang berderak. Pada saat ini, pintu kantor investigasi kriminal dibuka, dan seorang petugas polisi bergegas ke pintu dengan tergesa-gesa dan panik. Tim Han, itu tidak baik, ada kehidupan. Kehidupan manusia. Han Tender dengan keras bangkit dari tempat duduknya, bagaimana situasinya? Petugas polisi melaporkan dengan nada mendesak, berita dari petugas polisi distrik barat, sebuah rumah terbakar, 2 orang di dalam rumah terbakar sampai mati, sekarang area itu telah ditutup. Bawa aku ke sana. Han lembut bergegas menuju kantor investigasi kriminal di luar, ketika berjalan ke pintu, tiba-tiba berbalik, nama keluarga Zhang, bersamaku. Dengan apa? Zhang Xuan melirik mulutnya, atas dasar bahwa kamu sedang diselidiki. Pergi. Distrik barat kota Yinzhou adalah daerah perkotaan baru, 2 tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan resmi, dikembangkan dengan penuh semangat, banyak pusat perbelanjaan besar baru, daerah perumahan, tetapi waktu pengembangannya masih singkat, populasinya jauh lebih tipis daripada yang lama daerah perkotaan. Bab 58. Tender Zhang Xuan dan Han membawa mobil polisi ke lokasi konstruksi. Dalam perjalanan, petugas polisi melaporkan situasinya ke Tender Han. Kejadian itu terjadi di areal gudang, yang meninggal 2 orang pekerja bangunan. Ada saksi yang melihat ada 2 orang di dalam rumah. Api berkembang terlalu cepat, pemadam kebakaran datang ketika orang-orang tidak terselamatkan. Mobil polisi berhenti. Di antara lokasi konstruksi, telah menarik zona isolasi panjang, ketika menyaksikan mandor kebakaran dan lebih dari selusin pekerja sedang diselidiki oleh polisi, satu persatu pada pernyataan itu. Zhang Xuan melihat, di depan matanya, ada gudang hitam yang terbakar, abu sisa api berserakan di sebelah gudang, tidak jauh, 2 lembar kain putih rata, menutupi tubuh orang mati. Pergi lihat. Han dengan lembut membuka sabuk isolasi dan berjalan masuk. Zhang Xuan berdiri di luar zona isolasi, lihat ke sini dan ke sana, karena Han lembut membawa orang, dan tidak ada yang peduli padanya. Di sebelah gudang yang hangus, berdiri seorang perwira polisi muda, dan ketika dia melihat kelembutan Han datang, wajah petugas polisi itu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Lembut, kamu di sini. Kasus besar seperti itu terjadi, dan kamu tampak bahagia. Han lembut menatap pemuda dengan ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Wajah pemuda itu berubah dan menenangkan dirinya, menjelaskan, aku tidak senang karena aku melihatmu. Katakan padaku, bagaimana situasinya? Han dengan lembut mengabaikan sikap niat baik pemuda itu, sepasang mata mengamati gudang hitam yang hangus itu. Menurut penyelidikan, serta informasi yang diberikan oleh para pekerja, pada dasarnya telah ditentukan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kecelakaan, hanya memberitahu keluarga secara langsung untuk mengidentifikasi orang tersebut. Pemuda itu berkata dengan wajah santai, kecelakaan, dari titik mana Anda melihat bahwa ini adalah kecelakaan? Han lembut mengungkapkan pandangan tidak puas, gudang ini, dibangun dari besi, fasilitas rumah sederhana, 3 tempat tidur ganda besi, bahkan jika seseorang menyalakan api di rumah, tidak akan membiarkan rumah menyala dalam waktu singkat, Anda pikir, ini kecelakaan. Ini, pemuda itu membuka mulutnya, tidak berbicara, meskipun dia datang lebih awal, tetapi tidak menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Jiao Hua, kamu menjadi seorang perwira polisi, begini caranya. Di mana semua pernyataan itu, lihat aku. Han dengan lembut menegur pemuda itu, berjalan menuju sabuk isolasi di luar. Han lembut menghadapi suasana keluar dari sabuk isolasi, dari petugas polisi untuk membawa pernyataan hanya direkam, perlahan-lahan melihat. Zhang Xuan mondar-mandir, melihat gudang yang hangus dan para pekerja yang mengambil pernyataan, bergumam, sungguh teknik pembunuhan tingkat rendah. Han dengan lembut berdiri di sana, melihat pernyataan yang baru saja direkam oleh polisi sipil.
Sekarang saat ini adalah titik mulai bekerja, mengapa keduanya tinggal di gudang? Han wajah lembut dengan keraguan, disebut pekerja, bertanya. Pekerja ini memberitahu Han Tender, dua orang ini baru-baru ini mengalami sengatan panas, lebih banyak akan beristirahat di gudang, penyebab kebakaran, mungkin dua orang merokok di tempat tidur disebabkan. Pekerja itu mengatakan satu hal, yaitu, dua orang yang meninggal, sekali karena merokok di tempat tidur, tidak sengaja menyalakan api, tempat tidur terbakar, kemudian ditemukan tepat waktu, jadi tidak ada masalah besar. Dapatkan mandor di sini. Han lembut menyerahkan catatan pernyataan yang dipegang di tangannya kepada seorang petugas polisi dan memerintahkan. Mandor Situs, seorang pria parubaya berusia 40-an, tidak tinggi, kurang dari 1,7 meter, dengan sosok yang agak gemuk. Petugas, Anda mencari saya. Saya bertanya, di mana Anda saat kebakaran terjadi hari ini? Han dengan lembut menatap Mandor. Pada saat ini, Zhang Xuan juga berjalan ke sisi lembut Han, menilai Mandor dengan penuh minat dan mengunci pandangannya di tangan kiri Mandor. Petugas, saya awalnya pergi ke pesta hari ini, tetapi ketika saya mendengar sesuatu terjadi, saya bergegas. Mandor memegangi perutnya yang bulat, dan wajahnya juga kesal. Kedua orang ini, terakhir kali mereka hampir membakar gudang, dan kali ini mereka menyebabkan kejadian ini. Katakan padaku, bagaimana pekerjaan ini masih bisa dibuka? Siapa orang ini? Petugas polisi muda Jiao Hua datang dari samping, mendorong Zhang Xuan. Pergi-pergi, siapa yang membiarkanmu masuk, tidak melihat kasus polisi. Pergilah ke samping, aku membawanya. Suara lembut Han terdengar. Lembut? Kamu bawa. Jiao Hua cukup terkejut untuk melirik Han Tender, lalu seolah memikirkan sesuatu. Mata penuh permusuhan menatap Zhang Xuan. Lembut Anda tahu, kasus ini, orang yang tidak berhubungan tidak bisa masuk begitu saja. Aku juga berpikir begitu, kalau begitu aku pergi dulu Zhang Xuan melambaikan tangannya pada Han Tender, dan memberi isyarat untuk pergi keluar situs. Berhenti, siapa yang menyuruhmu pergi? Tetap di sini. Han Tender menarik kera belakang Zhang Xuan, tarikan yang kuat, menyeret Zhang Xuan ke sisinya. Tampilan kekerasan ini, layak menyandang gelar Tyrannosaurus wanita kepolisian. Zhang Xuan menyeka keringat di dahinya, tanpa daya berkata, petugas, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan di sini, kapan saya bisa pergi Setelah kasus ini selesai, Anda pergi dengan saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Han berbicara dengan lembut. Jiao Hua berdiri di samping dan berkata, lembut, kasus ini begitu, hampir pasti almarhum karena sengatan panas, dalam proses merokok di tempat tidur, mungkin karena tertidur, tidak sengaja menyalakan tempat tidur, menyalakan api, mengakibatkan dalam kematian. Hanya para pekerja yang mengatakan, almarhum memiliki catatan sebelumnya di area ini, dan bekerja pada intinya, tidak ada yang ditemukan dalam waktu normal. Jika saya katakan bahkan orang ini yang harus disalahkan atas diri mereka sendiri. Kasus ini bisa ditutup. Puff, Zhang Xuan, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan tawanya. Apa yang Anda tertawakan? Jiao Hua menatap Zhang Xuan dengan wajah tidak puas. Tidak ada, tidak ada. Zhang Xuan melambaikan tangannya berulang kali. Aku baru saja memikirkan sesuatu yang menarik. Han dengan lembut menatap Zhang Xuan selama 2 detik. Bernama Zhang, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kepalanya seperti mainan. Katakan padaku jika kamu punya. Semakin Han dengan lembut menatap Zhang Xuan, semakin dia merasa bahwa orang ini terlihat salah. Senyum itu, bercampur, adalah ejekan. Siapa yang dia olok-olok? Zhang Xuan merenung selama 2 detik, ada sedikit penemuan, tetapi saya berkata, Anda harus membiarkan saya pergi, saya benar-benar memiliki hal-hal yang harus dilakukan hari ini. Pria Han meraih keras Zhang Xuan dan mengangkat tinjunya, kamu berani membuat kesepakatan denganku. Zhang Xuan tersenyum hangat, petugas, ini bukan bagian saya, jika Anda tidak setuju, saya tidak bisa memaksa Anda. Han Tender memelototi Zhang Xuan, dengan intuisinya, dapat merasakan bahwa kali ini tembakan itu, jelas tidak sesederhana kecelakaan, tetapi hal-hal di depannya, benar-benar membuatnya tidak tahu. Han lembut melihat Zhang Xuan bahwa babi mati tidak takut melihat air mendidih, benci gigi gatal, dia bukan pertama kalinya berurusan dengan pria ini, setiap kali dia bisa marah setengah mati. Bab 59. Oke, katakan padaku, selama itu sesuatu yang berguna, aku akan melepaskanmu. Tetapi jika Anda berani membodohi saya, Anda sendiri tahu konsekuensinya. Han dengan lembut melepaskan keras Zhang Xuan, mengangkat tinjunya dan berkata dengan kejam. Lembut, dia bukan polisi, apa yang bisa dia katakan, jangan biarkan orang ini menyesatkanmu. Jiao Hua berbicara dari samping. Zhang Xuan tertawa ringan dan menatap Jiao Hua, memang benar aku bukan polisi, tapi apa gunanya kamu menjadi polisi? Pembunuhan yang begitu jelas di depan Anda, dan Anda memutuskan itu adalah kecelakaan. Ketika Jiao Hua mendengar ini, dia tidak senang di tempat dan berteriak pada Zhang Xuan, dasar omong kosong. Apa yang membuatmu berpikir itu pembunuhan? Saya memperingatkan Anda, jangan bicara omong kosong. Jika Anda mengatakan itu pembunuhan, tunjukkan buktinya. Buktinya ada di sini. Zhang Xuan menunjuk ke Mandor. Wajah Mandor berubah. Adik kecil ini, jangan bicara omong kosong. Untuk apa Anda menunjuk saya? Kamu bilang kamu baru saja akan pergi ke sisi A dan belum datang ke lokasi konstruksi, kan? Zhang Xuan bertanya. Mandor mengangguk, semua pekerja melihatnya, mereka memanggil saya dan saya bergegas. Zhang Xuan melihat ke tangan kiri Mandor, apakah kamu sudah menikah?
Mendengar Zhang Xuan menanyakan ini, Mandor tanpa sadar meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya, dan kemudian wajahnya berubah tanpa terasa. Ini masalah pribadi saya, tidak ada hubungannya dengan kasus ini, kan? Mungkin, ikut denganku. Zhang Xuan melambai ke Han lembut, lalu menarik sabuk isolasi, menuju gudang yang terbakar itu. Han Tender tidak mengatakan apa-apa, dengan sedikit keraguan di matanya, mengikuti jejak Zhang Xuan. Jiao Hua mendengus dingin dan juga mengikuti. Zhang Xuan di sekitar gudang, melihat sekeliling, tatapannya tiba-tiba terkunci di sudut gudang, di gudang hangus, ada kilatan putih kecil. Petugas Han, saya pikir, Anda harus meminta seseorang mengambilnya dan melihatnya. Zhang Xuan menunjuk ke bawah putih yang berkedip. Han lembut tidak memanggil seseorang, tetapi dirinya mengenakan sarung tangan karet. Apakah benda putih kilat itu mengeluarkan, adalah cincin platinum pria. Saat Anda melihat cincin platinum ini, Han yang lembut tahu bahwa petunjuknya keluar. Para pekerja ini yang bekerja di lokasi, sama sekali tidak mungkin membawa cincin platinum, apalagi cincin itu dengan santai di gudang, ini pasti seseorang yang ditinggalkan. Zhang Xuan tersenyum tipis dan menatap Mandor lagi, bisakah kamu mengulurkan tangan kirimu? Untuk apa? Mandor memandang Zhang Xuan dengan waspada dan tidak melakukan apa yang dia katakan. Katakan padamu untuk meregangkanmu, bekerja sama dengan pekerjaan. Han lembut berteriak, mata Mandor itu menggiring bola ke dalam rongganya. Bergerak lebih cepat, kelembutan Han lagi dengan tegas berteriak. Atas dasar apa? Mandor meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Kamu menyelidiki milikmu sendiri. Apa peduliku, mengapa aku harus mendengarkanmu? Heh, Han dengan lembut maju selangkah, tangannya langsung meraih ke depan dan meraih tubuh Mandor. Mandor gemuk tidak bisa menghindari tender Han yang kuat, dan hanya dalam beberapa saat, dia ditahan oleh tender Han. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menuntutmu karena penegakan hukum yang kejam. Mandor berteriak keras. Mari kita bicarakan itu ketika kamu memiliki kesempatan. Zhang Xuan berjalan ke depan dan meraih tangan kiri Mandor. Di jari manis tangan kiri Mandor ada bekas-bekas pakai cincin lama, bekasnya dalam, tapi cincinnya hilang. Han melihat, segera menyadari apa, mengeluarkan cincin platinum dan dengan mudah meletakkannya di jari manis Mandor. Seluruh cetakan cincin, dan jari manis Mandor pada cetakannya sama persis, dari ini dapat menunjukkan, cincin ini, peluang 80% adalah milik Mandor. Jadi itu kamu, cincinmu ada di sini, apalagi yang harus disangkal. Mata lembut Han melotot, dan tangan yang menahan Mandor meningkatkan kekuatannya, menyebabkan Mandor meringis kesakitan. Ini aku apa? Aku kehilangan cincin ini beberapa hari yang lalu. Mandor itu memegangi wajahnya yang merah. Zhang Xuan tidak lagi melihat ke Mandor, tentang apakah Mandor itu berbohong. Metode lembut Han dapat membedakan, dia mulai mengotentikasi petunjuk berikutnya. Petugas Han, baru saja saya ingat, seseorang membuat pernyataan bahwa dia menyaksikan 2 orang mati. Orang-orang yang terjebak di dalam gudang untuk meminta bantuan, kan? Benar, Han mengangguk dan memerintahkan seorang petugas polisi, panggil orang itu. Segera, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan tubuh putih dan helm merah dipanggil oleh polisi. Zhang Xuan memandang pria itu dan berkata, ceritakan padaku tentang situasinya. Pria itu mengangguk dan mengenang, saya ingat saat itu jam 10 pagi, tidak lama setelah lokasi konstruksi dimulai, saya mendengar seseorang meneriakkan api, berlari untuk melihat, gudang telah terbakar habis, keduanya terjebak di dalam, jeritan terdengar jelas, pada saat api padam, sudah terlambat. Oh, Zhang Xuan mengangguk, lalu melambaikan tangannya ke Han Gentel, ini juga kaki tangan, tangkap. Omong kosong, hanya omong kosong, di sebelah Jiao Hua berteriak dengan wajah marah. Kamu mengatakan penangkapan, kamu mengatakan itu adalah kaki tangan. Pada akhirnya, tidak ada bukti untuk menangkap orang tanpa pandang bulu. Hanya menyaksikan orang mati dibakar sampai mati membuat Anda menjadi kaki tangan. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Zhang Xuan bertanya secara retoris, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat seseorang terbakar sampai mati? Candaan, Jiao Hua tertawa menghina, 2 orang mati masih terbaring di sana, kamu bertanya padaku apakah aku pernah melihat yang terbakar sampai mati? Kamu belum melihat. Minuman ringan terdengar, pemilik suara itu, adalah Han yang lembut. Lembut? Kamu, Jiao Hua membuka mulutnya lebar-lebar. Han dengan lembut melepaskan kepala pekerjaan, memutar kepalanya untuk melihat gudang yang hangus, berbicara, Zhang Xuan benar, bukan hanya Anda belum melihat orang terbakar sampai mati oleh api, saya juga belum melihat, di dunia ini, orang-orang yang mati oleh api, banyak, tetapi orang-orang yang nyata terbakar sampai mati oleh api, hampir tidak ada, kecuali untuk jenis hukuman mati kuno, menempatkan orang-orang di rak api panggang mentah, tidak benar-benar rasa terbakar oleh api kematian. Masih ada orang yang cerdas Zhang Xuan tersenyum, tidak lagi berbicara, dia memberikan petunjuk yang cukup, jika begitu Han lembut masih tidak dapat menemukan petunjuk, maka dia wakil kapten investigasi kriminal, benar-benar sia-sia. Hal baiknya adalah, Han yang lembut tidak membiarkan Zhang Xuan kecewa. Kelembutan Han terus berbicara, kasus api, dalam bahaya orang, bahaya terbesar bukanlah suhu nyala api yang tinggi, tetapi nyala api yang dinyalakan dalam asap beracun, api akan membakar permukaan, dan kemudian membiarkan orang mati, prosesnya mungkin memakan waktu sekitar setengah jam, sedangkan asap beracun, hanya beberapa menit, dapat membuat orang mati lemas, syok otak, dan kemudian mati. Han menyelesaikan dengan lembut, langkah cepat menuju orang mati yang ditutupi oleh kain putih ke samping, sambil melambaikan tangannya untuk memerintahkan, tangkap orang itu. Bab 60. Pekerja yang memakai kaos oblong, dengan helm merah wajah berubah,
baru siap lari, berdiri di samping dua petugas polisi mati tekan, wajahnya panik melihat Mandor. Mandor saat ini juga telah membungkuk, tidak mengatakan apapun. Han lembut mengangkat kain putih, dua mayat telah dibakar hangus, penampilan terdistorsi. Jiao Hua berdiri di samping, sedikit takut untuk melihat. Han lembut berkembang biak baik saat ini untuk menunjukkan, wajahnya tidak berubah mengulurkan tangan dan meremas rahang almarhum. Mulut almarhum terbuka alami, di mulut almarhum, tidak ada banyak jelaga hitam, yang berarti bahwa almarhum tidak mati dalam api. Sebelum api mulai, mereka sudah mati. Itu sebabnya tidak ada menghirup asap beracun, jika tidak, mulut pasti penuh dengan zat beracun hitam. Pernyataan pria itu bahwa dia mendengar teriakan minta tolong orang mati itu, dia bohong. Pada saat ini, Han lembut menangkap kunci untuk memecahkan kasus ini. Petugas, penuhi janjimu, aku akan pergi dulu. Wajah Zhang Xuan sambil tersenyum, melambai pada Han dengan lembut, kali ini tidak menunggu Han yang lembut untuk berbicara, dia melarikan diri dalam sekejap, Han yang lembut ingin mengatakan apapun, tetapi juga tidak ada kesempatan. Melihat punggung Zhang Xuan, tatapan lembut Han bertahan selama beberapa detik, diikuti dengan perintah keras, bawa semua orang, bawa mereka semua kembali, percobaan yang bagus. Zhang Xuan keluar dari lokasi konstruksi dan melihat jam, pukul 12 siang. Dia ingat bahwa perjamuan masyarakat King Ye di Gedung 8 Dewa adalah di sore hari. Setelah makan siang dengan santai, Zhang Xuan berjalan menuju Gedung 8 Dewa. Papan nama Gedung 8 Dewa, seperti tahun 90-an, setua film Cookie, dekorasi bangunan direnovasi berkali-kali. Papan nama terlihat restoran tua, tetapi di dalamnya ada gua khusus. Di aula, terdapat patung Guan Gong berukuran 1-1. Di depan patung Guan Gong terdapat tungku tembaga, yang dilapisi dengan lapisan tebal abu dupa, dan puluhan batang dupa di dalamnya. Kompor, merokok asap hijau. Sejak lama, 8 bangunan abadi, telah menjadi tempat negosiasi. Di kota Yinzhou, adegan yang sedikit lebih besar, akan diadakan di 8 bangunan abadi. Di asosiasi bawah tanah Yinzhou, ada aturan tidak tertulis, yaitu, di 8 bangunan abadi, jangan pernah bergerak, siapa yang ingin bergerak di 8 bangunan abadi, bahwa seluruh jalan tidak akan melayani Anda. Asosiasi orang, campuran adalah kata kebenaran, aturan ini, tidak ada yang dilanggar. Juga karena keberadaan 8 dewa, untuk menghindari banyak perkelahian bersenjata besar. Hal-hal ini, tim intelijen Zhang Xuan juga memberinya semuanya. Ketika Zhang Xuan tiba di Gedung 8 Dewa, hampir tidak ada pelanggan di sini, hanya 6 penyambut wanita di Chongsam yang berdiri di pintu. Gaya dekorasi Gedung 8 Dewa juga dipenuhi dengan semacam suara kuno dan rasa kuno. Meja di aula juga 8 meja abadi, di aula tepat di seberang dinding vermilion, tertulis bait. 10.000 tahun aliansi Dansin dengan matahari dan bulan, 1000 tahun meja kebenaran musim semi dan musim gugur. Dalam bait, naga emas bercakar 5 diukir, dan semangat membunuh melonjak. Zhang Xuan baru saja memasuki pintu, penyambut wanita dengan seragam membungkuk ke arah Zhang Xuan, Chongsam terbuka ke pangkal paha, sangat menarik. Halo tuan, ada perlu apa? Mata Zhang Xuan tidak tertuju pada 6 penyambut wanita cantik selama lebih dari 1 detik, berjalan langsung ke toko, duduk di satu meja, meminta menu, memesan teh, beberapa kue kering, dan kemudian mengamati lingkungan toko. Gedung 8 Dewa memiliki 2 lantai, dengan luas total 420 kaki persegi, yang tidak sebanding dengan hotel-hotel besar itu. Mata Zhang Xuan dengan hati-hati mengamati tanah, melalui kausan tanah, dia dapat membedakan di mana anggota asosiasi umum akan duduk ketika mereka datang. Hari ini, tujuan Zhang Xuan hanya satu, adalah untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah Greenleaf Society. Pada saat yang sama dia juga ingin tahu, pada akhirnya, siapa yang mempekerjakan seseorang untuk melakukannya sendiri. Di hati Zhang Xuan, ada begitu banyak tebakan objek. Karena pertarungan bar tadi malam, polisi baru-baru ini sangat dijaga ketat terhadap anggota kunci Greenleaf. Zhang Xuan hanya bisa memilih untuk menyelinap di tempat-tempat seperti itu. Setelah pengamatan umum, Zhang Xuan memiliki rencana dalam pikiran dan menelan kue yang baru saja dia pesan dalam 3 atau 2 gigitan. Pelayan, periksa, omong-omong, di mana kamar mandinya? Tuan, itu di lantai 2. Pelayan membantu Zhang Xuan menunjukkan jalan. Terima kasih. Zhang Xuan membayar dan berjalan menuju lantai 2. Dekorasi lantai 2, tidak atmosfer seperti lantai pertama. Semua beberapa kamar pribadi kecil. Zhang Xuan melihat tekote ditempatkan di kamar pribadi. Kamar pribadi ini, harus khusus untuk bermain kartu dan minum teh. Mata sekitar seminggu, hanya digunakan hanya 3 detik, Zhang Xuan menemukan tempat yang cocok. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu di sini. Menunggu orang-orang Aoba datang. Tim intelijen Zhang Xuan telah memberitahunya bahwa setiap kali masyarakat bernegosiasi di Gedung 8 Dewa, bangunan itu akan menangguhkan bisnisnya, dan ketika saatnya tiba, jika dia ingin masuk dari luar dan diam-diam mengeluarkan target misi, itu adalah jelas tidak mungkin, bersembunyi di dalam adalah cara termudah. Waktu untuk menyelinap di sore hari tidak ada artinya bagi Zhang Xuan. Ketika dia mencoba membunuh raksasa konsorsium, dia pernah menyelinap di salju tebal pada minus 30 derajat, berbaring telentang selama 33 jam, akhirnya membunuh misi. Target, yang merupakan prestasi yang mengerikan untuk sedikitnya, Zhang Xuan selesai pada usia 20. Waktu berlalu dengan tenang, pintu masuk ke lantai pertama Gedung 8 Dewa. Sebuah pintu cantik menyapa dengan wajah bingung, di mana pria yang masuk sebelumnya? Apakah Anda melihatnya pergi keluar? Tidak menyadarinya, penyambut pintu lain menggelengkan kepalanya. Ayo, jangan pikirkan itu, orang-orang dari Greenleaf Society akan segera datang, perhatikan. Seorang wanita cantik yang tampak seperti mandor ditegur. Lantai 2 Gedung 8 Dewa.
Zhang Xuan sudah lama mematikan teleponnya dan melihat jam, 5:30 sore. Itu akan datang. Zhang Xuan meletakkan teleponnya, pikirannya tenang, jantungnya berdetak dengan kecepatan yang sama, tanpa sedikit pun kecemasan atau kegugupan. Tiba-tiba, suara wanita yang renyah terdengar di lorong. Saat Zhang Xuan mendengar suara itu, dia berteriak, melangkah keluar dari kotak yang dia sembunyikan sepanjang sore, menyapu matanya ke arah ruang ganti, dan menggali kepalanya. Pertama, halo, sudah kubilang, aku punya sesuatu malam ini. Ya, kasus itu telah diperiksa. Biarkan semua orang siap dan atas perintah saya setiap saat. Huntender dalam seragam polisi menutup telepon dengan tergesa-gesa, melihat ke lantai 2, berjalan menuju sebuah kotak, lalu menyembunyikan pintu dengan salah dan berjingkat pergi. Zhang Xuan berdiri di ruang ganti, melalui ambang pintu untuk melihat Han lembut ke dalam kotak yang berlawanan, wajah menangis dan tertawa, bagaimana mungkin ada wanita ini di mana-mana. Zhang Xuan sulit untuk berdiri di ruang ganti, sekarang pergi atau, tidak pergi atau, dia yakin, begitu dia meninggalkan ruang ganti, pasti akan dilihat oleh wanita ini, maka wanita ini tidak hanya akan membiarkan dirinya melaporkan posisinya setiap hari begitu sederhana.